Hey guys, selamat pagi semuanya. Nah, hari ini gue pengen nge-review soal Sukor Invest Bond Fund. Jadi, Sukor Invest Bond Fund ini merupakan reksadana jenis obligasi atau pendapatan tetap. Nah, Sukor Invest Bond Fund ini kita mulai reviewnya dari reputasi dulu. Namanya reksadana itu biasanya berkaitan erat dengan reputasi. Untuk kita menilai bagus atau tidak juga dari reputasi, itu awalnya ya. Nah, untuk reputasi sendiri, manajer investasinya ini, which is Sukor Asset Management, itu menurut gue pribadi itu adalah bagus. Bahkan bukan terbaik, salah satu yang terbaik gitu kan untuk saat ini. Jadi kalau untuk reputasi udah bagus nih. Itu dari reputasi. Yang kedua, kita juga mesti lihat dari Asset Under Management atau AUM, atau yang dikenal dengan dana kelolaan dari reksadana tersebut. Jadi setiap reksadana itu punya dana kelolaan yang berbeda-beda. Ada yang tinggi dan ada yang rendah. Untuk Sukor Invest Bond Fund ini, dia dana kelolanya untuk saat gue lihat ini adalah 130,23 miliar rupiah. Jadi menurut gua angka segini itu adalah cukup bagus karena sudah di atas dari 100 miliar. Tapi kalau untuk dibilang bagus banget, menurut pendapat gua belum sampai level itu. Karena kalau yang bagus banget untuk dana kelolaan sendiri tuh triliunan. Tapi 100-an juga it's okay sebenarnya, udah cukup bagus. Tapi yang belum level bagus banget. Oke, itu AUM ya. Kalau kita breakdown lagi nih AUM-nya, untuk 1 tahun terakhir, ternyata AUM-nya itu naik 11,94%. Jadi, 1 tahun lalu itu tuh di bawah daripada ini guys. Itu udah meningkat 11,94%. Nah, kita lihat, tarik lagi selama 3 tahun ke belakang. Nah, ternyata naiknya itu drastis banget. 669,47%. Nah, kalau untuk hal ini, untuk growth-nya, dari 3 tahun lalu sampai sekarang bisa 669%, itu bagus banget ya. Jadi bedain ya antara total AUM-nya itu bagus apa enggak dengan growth-nya itu bagaimana. Kalau secara AUM-nya menurut gua bagus, tapi enggak yang luar biasa. Tapi kalau kita lihat growth-nya itu sampai 669% dari 3 tahun lalu. Jadi untuk growth-nya bagus banget. Untuk AUM-nya bagus, tapi belum bagus banget. Oke. Itu dari segi AUM-nya ya. Lalu kita bahas sekarang dari kinerja masa lalu. Jadi reksadana itu tuh nggak hanya dinilai dari reputasi, terus juga AUM, tapi juga ada yang dari kinerja masa lalu. Performance di periode sebelumnya. Kita lihat untuk 1 tahun terakhir itu sekitar 6,74%. Nah, 6,74% untuk reksadana obligasi menurut gue itu kecil. I have to be honest. Itu termasuk nggak kecil banget, tapi kecil. Gue ngerti kenapa ini 1 tahun bisa performance-nya kayak begini, karena mungkin di saat gue bikin video ini ada wabah corona. Jadi, karena ada wabah corona, dan itu ternyata berdampak kepada obligasi secara general, ya, reksadana obligasi secara general, gitu kan. Nah, jadi performance-nya bisa turun nih. Yang tadinya tuh rata-rata kalau obligasi, yang gue amati itu sekitar 8%-an. Dia udah di bawah dari 8%, dan dia bisa mencoba untuk tetap di 6,74, itu udah bagus. Bagus banget. Tapi kalau dalam keadaan general, ternyata dia performance-nya begini, ini kurang begitu, mau dibilang kurang begitu bagus juga enggak. Sedang lah, gitu. Tuh ya. Jadi kalian mesti bedain, 6,74 itu bisa dikatakan bagus apabila kalau dalam wabah corona kayak gini atau ada wabah ya obligasinya. Tapi kalau misalkan 6,74 ini ada di dalam kondisi yang normal, nah itu oke, tapi nggak yang oke banget gitu loh. Nah itu. Nah, 3 tahun. Kalau kita lihat 3 tahun berdasarkan performance 3 tahun lalu, dari 3 tahun sampai sekarang, itu kenaikannya 15,87%. Ya. Berarti kalau lu 3 tahun lalu naruh duit, sekarang udah naik 15,87% di Sukor Invest Bond Fund ini. Dan gimana menurut pendapat lo, Jess? Menurut pendapat gue ya lagi-lagi, karena kondisi sekarang yang emang lagi kayak begini, jadinya performance reksadana, obligasi maupun saham itu lagi turun gitu kan. Jadi dengan angka segini dan bisa tetap profit, itu udah
oke banget sih, gitu ya. Lalu kita lihat ya, dari max drawdown. Jadi max drawdown itu adalah penurunan yang pernah terjadi pada reksadana pada periode tertentu. Bisa setahun, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Nah, di sini gue cuma ngebahas dari 1 tahun ya. 1 tahun terakhir aja, dia tuh 7,74%. Jadi tuh dia turun terendah itu adalah minus 7,74%. Itu turunnya drastis banget loh itu. Tapi ya balik lagi, again, this is wabah corona. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa ini jelek gitu, karena memang ada wabah ini aja. Gitu. Jadinya penurunan itu biasa terjadi, apalagi dalam jangka pendek. Jadi kalian mesti tahu itu. Nah, lalu kalau kita lihat expense ratio. Jadi expense ratio kalau kalian udah pernah ngelihat review reksadana gue sebelumnya, gue pernah bilang bahwa expense ratio adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh si manajer investasi atau si Sukor Asset Management ini untuk mengelola Sukor Invest Bond Fund ini. Nah, di sini expense ratio adalah 1,63%. Menurut gue expense ratio-nya memang cukup tinggi sih. Ini pendapat gue sih, udah cukup tinggi. Tapi expense ratio, again, gue harus jelasin ke kalian, menurut pendapat gue pribadi, tidak jadi masalah gitu. Expense ratio gede. Selama kinerjanya bagus, reputasinya bagus, aumnya bagus, it's okay gitu. Gue masih toleransi. Tapi kalau mau lihat secara sempurnanya, expense ratio itu semestinya rendah. Karena berarti kalau misalkan di expense ratio-nya rendah, berarti ini si MI ini itu jago dalam mengelola dana kita gitu loh, dana investor gitu. Nah, lalu ada minimal pembelian. Jadi kalau gue lihat dari sisi minimal pembelian ini sendiri, itu dia 100.000. Seperti layaknya reksadana umumnya, banyakan ya. Itu mereka minimalnya adalah Rp100.000. Ada yang 10.000, ada yang 1 juta, ada yang 10 juta. Itu beda-beda guys. Tapi kalau kita lihat ini 100.000 udah nominal yang cukup oke sih menurut gue. Oke, lalu bank kastedian. Nah, bank kastedian sama bank penampung gue ini ya jadi satu ya. Jadi bank kastedian dan bank penampung itu tugasnya gini loh. Kalau bank kastedian adalah bank yang dimana dana investor itu disimpan. Jadi kalau misalkan pertama kali lo invest di reksadana, dana lo itu nggak ditaruh di apartnya, tapi lo tuh ditaruh di bank kastediannya ini. Jadi kalau misalkan bank kastediannya berbeda, si MI ini, bank kastedian MI ini berbeda dengan lo bakal kena fee transfer. Jadi bakal kena fee transfer sekitar 3,5 atau 6.500, ya sekitar segitulah. Jadi lo bakal kena. Nah, makanya kalau lo mau mencari itu yang bank kastediannya itu sama dengan lo, ya yang lo punya. Di sini bank kastediannya adalah HSBC kan. HSBC ini menurut pendapat gue terkenal, ya memang terkenal, tapi nggak semua orang punya HSBC gitu, nggak semua orang gitu. Tapi ya alangkah baiknya sih kalau bank kastedian itu cari yang emang yang sama dengan bank yang lo punya, itu aja sih. Terus kalau bank penampung ini sangat berpengaruh nggak sih? Sangat berpengaruh. Jadi ketika lo mau mencairin dana lo, biasanya dari bank penampung bakal masuk ke rekening lo. Jadi kalau bank penampungnya misalkan di sini adalah BCA kan, kalau misalkan bank lo BCA juga, ya udah lo nggak bakal kena fee transfer. Jadi tugasnya bank kastedian bank penampung ini penting loh gitu, dan bahkan penting nggak untuk kita lihat penting karena itu bisa ada kita lihat nih kita bakal kena fee transfer apa enggak tuh. Nah biasanya custody sama penampung ini sama, tapi di beberapa reksadana berbeda gitu kan, di beberapa manajer investasi itu berbeda. Jadi ya gitulah gitu. Nah lalu kita lihat top holdings. Jadi kalau top holding Sukor Invest Bond Fund ini secara gue lihat sih emang masih familiar ya, dan kalau misalkan lo sendiri pengen ngelihat bagus atau enggaknya, lo bisa cek kan kalau di aplikasi Bibit tuh ada ketahuan tuh top holdingsnya di mana aja kan, di mana. Nah nanti lo bisa cek di Google, oh ini begini, oh performanya bagus, ya udah, gitu loh. Terus ya udah itu aja. Jadi ketika lo memilih reksadana itu beberapa hal yang mesti lo perhatiin. Dan ini gue ngasih tahu nih dari sudut pandang gue Sukor Invest Bond Fund tuh bagaimana gitu kan. Overall sih cukup bagus dengan performance saat ini. Ya, kalau mau yang dibilang bagus banget, belum, tapi mau dibilang bagus gitu kan. Perlu diingat guys, kalau reksadana obligasi ini memang diperuntukkan buat orang-orang yang memang
3 tahunan ke atas, 3 sampai 5 tahun, atau mungkin bisa lebih, terserah sih. Banyak faktor-faktor juga yang mempengaruhi, tapi itu rata-rata jangka waktu segitu. Nah, karena kalau lo lihat juga di kurva itu dia masih naik turun nih, sekarang aja udah mulai turun gitu kan. Bayangin kalau lo invest cuma setahun, itu pasti lo bakal kena dampak banget kan. That's why lo invest di atas daripada 3 tahun itu lebih bagus gitu untuk obligasi. Oke guys, mudah-mudahan video review gue hari ini bisa membantu teman-teman semua yang gue pengen milih reksadana nih, tapi gue belum tahu reksadana apa yang cocok sama gue gitu kan. Coba deh lihat reviewnya si Jason. Oke guys, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, lo bisa share aja ke teman-teman lo semua ya, yang ada di sosial media atau teman-teman lo yang apa ya, mungkin dari WhatsApp grup atau apa, itu lo bisa share aja atau di Facebook ya kan. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.